Jangan biarkan masalah berbicara, mendikte, dan kau menaruh dikte dari masalah, ancaman dari masalah itu di pikiran, di hatimu. Itu yang menyebabkanmu seringkali jadi tawar hati, kecewa, jenuh. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini kita mau minta berkat dari Tuhan, kita mau minta kesegaran dari Tuhan. Dan hari-hari ini saya percaya setiap kita butuh disegarkan setiap hari oleh Tuhan. Apalagi di Indonesia, menurut BMKG, masuk Juni sampai Agustus kita butuh kesegaran. Karena masuk musim kemarau, dan musim kemarau biasanya panas, biasanya ada kekeringan. Sama seperti di tengah situasi yang memanas, situasi yang tidak menentu, susah diprediksi, banyak orang di PHK, banyak orang kena masalah, banyak urusan-urusan yang sulit untuk ditangani. Kita percaya ada Tuhan yang bisa memberi kesegaran dalam kerohanian kita. Banyak orang percaya yang seringkali merasakan panas atau kemarau rohani. Karenanya sama seperti Daud berdoa di dalam Mazmur 63 ayat 2. Aku merindukan Engkau ya Allah. Ya Allahku, aku haus akan Engkau. Saya teringat satu kisah seorang nabi besar, Elia, yang baru saja mengalahkan 450 nabi Baal. Di momen berikutnya, di kejadian berikutnya, yang terjadi pada hidupnya, dia mengalami kemarau di hatinya, mengalami kekeringan di hatinya. Dia putus asa. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, bahkan dia menyesali kelahirannya. Untuk apa aku dilahirkan? Padahal satu kejadian sebelumnya dia mengalahkan 450 nabi Baal. Begitu bersemangat, begitu luar biasa, begitu dahsyat. Tapi momen berikutnya, mengapa dia jadi begitu takut, begitu cemas, bahkan putus asa? Dikatakan mau mati rasanya. Wow, nabi besar seperti Elia pernah mengalami kekeringan rohani, kehampaan, mengalami kemarau rohani. Apa yang terjadi? Mengapa dia bisa mengalami kekeringan rohani? Di tengah masa yang sulit, di tengah tantangan yang ada, di tengah kabar buruk yang seringkali tersebar di sekitar kita melalui media sosial, kita bisa mengalami ancaman kemarau rohani jika kita mengizinkan telinga kita untuk dimasuki atau untuk mendengarkan kabar buruk. Karena yang terjadi pada Elia memberi telinganya untuk perkataan Isabel yang mengancam. Harusnya dia tidak perlu memperdulikan perkataan Isabel yang mengancam, tapi dia menaruh di telinganya, bukan hanya di telinganya, sampai di hatinya, sehingga dia melarikan diri. Waktu dia melarikan diri, bahkan dia putus asa, dan kita tahu dia sampai ketiduran kelelahan. Seringkali yang buat kita mengalami kekeringan rohani adalah ketika kita lebih mendengarkan dunia, lebih mendengarkan kabar buruk, lebih mendengarkan suara-suara yang keluar dari tantangan, dari masalah, bukan lebih memilih mendengarkan Tuhan. Dan itu yang seringkali buat kita jadi hampa, jadi kering. Pagi ini, buat saudara yang mengalami kekeringan rohani, seringkali indikasinya seperti itu. Makanya perlu kita atasi. Dan Elia kemudian tertidur. Kalau kita baca di ayat 6, malaikat membangunkan dia, lalu ada kekuatan, memberi kekuatan kepada Elia, dan kemudian dikasih makan roti bakar dan ada air di kendi. Kemudian minum, makan, dan dia ketiduran lagi. Artinya betapa kekeringan rohani bisa menyebabkan kelelahan di fisik. Tidur lagi. Dan kemudian kalau kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 7-nya dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membangunkan Elia, memberi Elia makanan, minuman, agar Elia menjadi kuat kembali. Di tengah kekeringan rohani yang kau hadapi, kemarau rohani yang kau hadapi, saya percaya Morning with the Word adalah tanda kutip malaikat Tuhan yang sedang datang di hidupmu
memberi engkau makan, air hidup, menyegarkanmu untuk engkau bisa meneruskan perjalananmu. Makanya berhenti, taruh perkataan musuh di telingamu, taruh perkataan musuh di hatimu. Itu yang seringkali membuatmu mengalami kemarau rohani. Tapi pagi ini saya percaya Tuhan mau curahkan berkat dari surga, kesegaran yang dari surga. Karena kita perlu terus cari Tuhan. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 13, kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Waktu kita cari Tuhan, kita menemukan Tuhan. Tuhan sumber damai sejahtera. Tuhan sumber air hidup yang menyegarkan setiap kita. Ayub di tengah kesulitan yang dia hadapi, itu kesulitan yang dia hadapi bukan karena dosa, tapi karena Ayub mau naik level. Tuhan mau beri dia berkat yang lebih besar lagi. Seringkali kalau ada kesulitan di hidup kita, jangan berpikir itu mungkin dosa, itu mungkin kutuk. Tapi seringkali itu adalah cara Tuhan untuk kita naik level. Tapi Ayub di tengah kesulitannya tetap mempersembahkan korban. Bahkan istrinya berkata, untuk apa engkau persembahkan korban kepada Allah? Kutuki saja Allahmu yang membuatmu jadi menderita. Bukan Allah membuat Ayub menderita, tapi Allah sedang memberikan Ayub berkat yang lain. Tapi Ayub mengerti, hatinya tetap terpaut pada Allah. Saya suka statementnya Ayub. Ayub tetap cari Tuhan. Di kalimat yang pertama, Ayub 13 ayat 15a, dikatakan sesungguhnya kalaupun ia membunuh aku tetap berharap kepadanya. Dalam teks lain dikatakan, walaupun sorga memusuhi aku tetap ada di pihak sorga. Dalam arti lain, Ayub mau berkata bahwa aku terlalu percaya Tuhan tidak mungkin berbuat jahat kepadaku. Apa yang terjadi padaku ada kebaikan Tuhan di balik semua ini. Dan Ayub yang tadinya beragama, sekarang berkata, mataku sendiri melihat Tuhan. Tadinya aku hanya dengar Tuhan dari kata orang, diajarin, tadinya hanya beragama, tetapi sekarang punya hubungan. Waktu beragama berkatnya seperti di Ayub 1, Ayub pasal 1. Di sana ada berkat Ayub digambarkan. Tapi waktu Ayub punya hubungan, berkatnya seperti di Ayub 42. 2 kali lipat, jauh lebih banyak. Karena seringkali tantangan masalah Tuhan pakai bukan untuk kita mengalami kehampaan, kekeringan, tapi untuk kita seringkali diajar mendekat kepada Tuhan karena Tuhan mau memperlengkapi kerohanian kita, mau membangun iman kita. Dan kita tahu di Ayub 42 dikatakan bahwa Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Kesusahannya tidak sampai 1 tahun, hanya hampir 1 tahun. Tapi kebahagiaannya 140 tahun lamanya kemudian. Jadi saya mendorong setiap kita menyadari apa yang Tuhan gambarkan di kitab Ayub ini. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada kesusahan, tetap datang pada Tuhan. Jangan biarkan masalah berbicara, mendikte, dan kau menaruh dikte dari masalah, ancaman dari masalah itu di pikiran, di hatimu. Itu yang menyebabkanmu seringkali jadi tawar hati, kecewa, jenuh. Datang pada Tuhan. Pagi ini Tuhan memberi kesegaran bahwa apa yang terjadi hanya sebentar, kesulitan yang terjadi hanya sebentar, tapi sukacita yang Tuhan sanggup berikan buat hidupmu, keluargamu, jauh lebih lama, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Jadi pagi ini jangan biarkan kerohanian kita mengalami kemarau, datang pada Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang menyegarkanmu. Karena memang dunia ini sedang mengalami kemarau, panas, situasi memanas. Keadaan semakin tidak menentu, banyak orang mengalami kekeringan. Ini waktunya kita jadi contoh. Kitab Matius pasal 5 dikatakan bahwa kita terang dan garam dunia. Kita memberi warna dan kita memberi kecerahan. Mentransferkan, menginfluence, memberi dampak orang-orang di sekitar kita bersemangat kembali melihat hidup kita. Karenanya kita perlu disegarkan oleh Tuhan. Terus datang pada Tuhan.
Dan ketahuilah bahwa adalah kerinduan Tuhan menjadikanmu contoh orang-orang yang berharap kepada Tuhan di tengah dunia yang mengalami kekeringan. Bahkan kau bisa membawa banyak orang melalui hidupmu, contoh nyata hidupmu, teladan nyata hidupmu, bagaimana engkau mengatasi kemarau, bagaimana engkau mengatasi keadaan yang tidak menentu, bukan karena kehebatan kekuatanmu, karena engkau datang pada Tuhan dan Tuhan kasih hikmatnya, sehingga di tengah kemarau, di tengah situasi yang sulit, tantangan, dan keadaan yang semakin tidak menentu, kau tetap bisa bersuka cita, memiliki harapan, beriman, percaya. Dan itu yang membuat orang-orang di sekitarmu mendekat kepadamu, dan kau bawa mereka juga untuk datang pada Tuhan, dan mereka juga mengalami kesegaran yang sama yang seperti kau alami. Pagi ini saya percaya Tuhan mau bebaskan setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word yang sedang hancur hati, patah hati, jenuh, rasanya capek, lelah, putus asa. Tuhan sudah memberitahu apa penyebabnya, indikasinya apa, dan Tuhan sudah kasih obatnya, resepnya apa. Datang pada Tuhan dan ketahui rencana Tuhan buat hidup kita. Itu yang buat kita berani melangkah dan tidak putus asa. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya firman Tuhan kembali kuatkan kita, berkati kita. Dan saya percaya sementara firman disampaikan, urapan mengalir, kuasa mengalir, menyegarkan, menyembuhkan, memberkati kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataanmu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membuat kami mengerti mengapa seringkali kami jenuh, tawar hati. Akarnya seringkali adalah ketika kami membiarkan telinga kami ditempati perkataan-perkataan dari dunia ini, perkataan-perkataan dari si jahat, ancaman-ancaman musuh. Tapi waktu kami datang pada Tuhan, kami mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Kami mengabaikan apa yang dunia katakan, ancaman musuh katakan, dan kami tetap segar di tengah dunia yang sedang kemarau. Kami tetap bahagia, tetap sukacita, tetap punya harapan. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah, kalau ada yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang beban berat beri kelegaan, setiap pribadi doanya dikabulkan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah doa, percaya doa kita pasti Tuhan jawab. Dan jika engkau diberkati dengan link Morning with the Word di pagi ini, jangan lupa bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu. Oh ya, tinggalkan jejakmu di kolom komentar amin, atau komentarnya mungkin mau titip doa, tulis di sana. Dan ingat, kalau saya kasih jempol di sana, itu saya sedang merespon. Artinya kalau engkau titip doa, saya kasih jempol, saya pastikan waktu saya baca itu, saya berdoa untuk apa yang jadi doamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!